Halo semua, aku Anissa dan kamu lagi dengerin podcast HMTI Punya Cerita. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol seputar judgment and decision making. Beberapa dari teman-teman mungkin udah nggak asing ya sama istilah ini. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu judgment and decision making? Kalau teman-teman masih belum tahu, yuk dengerin podcast ini sampai habis. Sebagai manusia, tentu aja kita sering banget dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil demi kelancaran keberlangsungan hidup kita. Dan of course, kita nggak boleh asal-asalan dalam mengambil keputusan tersebut. Karena kalau salah langkah, atau parahnya malah nggak berani dalam mengambil keputusan, kita bisa terjerumus ke jalan yang salah. Menurut Schermerhorn, decision making atau pengambilan keputusan adalah kebijakan seseorang yang menghadapi permasalahan dan berusaha mengambil peluang dari masalah tersebut. Jadi, menurut Om Schermerhorn ini, decision making itu terjadi ketika seseorang dihadapkan di depan sebuah masalah, kemudian orang tersebut berusaha melihat dan mengambil peluang dari permasalahan tersebut, lalu peluang itu dipilih untuk dijadikan sebuah kebijakan. Sebelum mengambil keputusan, tentu aja ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh si decision maker. Pertimbangan yang pertama adalah intuisi. Pengambilan keputusan karena intuisi lebih sering dilakukan akibat proses tak sadar dari pengalaman masa lalu yang pernah dilalui. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi umumnya dilakukan karena kekurangan informasi. Tapi jangan salah ya teman-teman, bukan berarti pengambilan keputusan ini bersifat subjektif. Tetap objektif karena menggunakan logika. Hanya saja aspek intuitifnya lebih dominan. Pertimbangan yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman masa lalu sangat mempengaruhi seseorang membuat pengambilan keputusan. Semakin banyak pengalaman orang tersebut, maka semakin mudah ia mengambil keputusan. Pertimbangan selanjutnya adalah fakta. Seseorang yang membuat keputusan berdasarkan fakta, meskipun kurang pengalaman, setidaknya dapat mengambil keputusan yang lebih objektif, karena mengacu pada fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya adalah melakukan pengambilan keputusan berdasarkan logika, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang objektif, konsisten, dan rasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan intinya nih teman-teman, yaitu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk dapat mengambil keputusan yang benar. Disimak ya teman-teman. Yang pertama, ketahui akar permasalahannya. Setelah mengetahui masalah utamanya, baru bisa dicari penyelesaiannya. Yang kedua, mencari alternatif pemecahan masalah untuk membantu pengambilan keputusan. Buat opsi alternatif seperti plan A, plan B, dan seterusnya. Sehingga jika plan A gagal, masih ada plan B, dan seterusnya. Setelah dikumpulkan opsi alternatif, maka langkah selanjutnya adalah memilih. Pilihlah dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya. Nah, setelah dipilih, aplikasikan keputusan tersebut di lapangan. Terakhir adalah evaluasi. Seperti yang udah kita ketahui, evaluasi berfungsi untuk melihat seberapa efektif hasil penerapan keputusan tersebut di lapangan. Nah, gitu deh pembahasan kita mengenai judgment and decision making. Pengambilan keputusan ini emang sepenting itu ya teman-teman. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dan kerasionalan kita saat mengambil keputusan. Semoga topik kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye!